Mas Hartono, saya pengen ke Korea tapi nggak punya biaya. Kira-kira gimana ya Mas ya solusinya? Daripada bolo-bolo penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke bolo-bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Ini banyak banget pertanyaan masuk di DM Instagram, nenggo TikTok, juga di Messenger Facebook yo. Banyak yang nanyain ke Mas Hartono gimana sih kalau misal saya pengen ke Korea tetapi nggak punya biaya. Sebenarnya nggak punya biaya itu bukan sebuah alasan yo bolo. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu tetapi terlalu banyak alasan, itu jenenge niatnya kita belum gak maksimal gitu. Karena suatu hal yang kita lakukan itu nggak perlu banyak alasan, just do it gitu loh. Pernah denger nggak just do it kayak iklan rokok kalau just do it gitu toh. Ya terus gimana Mas, kan butuh biaya lah. Gampang bolo, misal bolo-bolo itu punya sepeda motor Grand. Ini ada temanku yang modal sepeda motor Grand dijual buat belajar bahasa Korea ya ono. Terus ada yang modal jual motor fiction juga ada, yang jual Ninja RR Super Kip juga ada, dijual untuk belajar bahasa Korea terus sampai lulus. Yang paling penting bolo-bolo itu intinya punya duit sampai lulus gitu tok. Terus kalau misal saya nggak punya motor, itu kan punya motor berarti orang kaya? Nggak juga sih sebenarnya. Punya motor bukan orang kaya. Biasanya punya motor juga karena dari hasil kerja keras, dari kredit kayak gitu, tetapi mereka relakan untuk dijual. Tetapi ketika bolo-bolo bener-bener belum punya sepeda motor sendiri, itu harus nyolok. Enggak, jangan. Bolo-bolo itu harus kerja dulu ya. Jadi bolo-bolo kerja dulu, entah itu kerja bangunan, kerja apapun, kerja serabutan. Kalau bisa jangan yang terikat kontrak. Sampai bolo-bolo itu punya modal untuk belajar sama mondar-mandir. Kalau misal nggak mondar-mandir ya sama tinggal di asrama atau ngekos gitu sampai bolo-bolo lulus. Karena yang paling penting yuk tok biaya yang dibutuhkan sebenarnya. Terus nanti nek misal meterbang kan butuh biaya banyak Mas. Nah itu udah beda lagi. Kalau udah dapat SLC atau udah dapat standar labor kontrak atau kontrak kerja dari Korea, dapat job lah kasarannya, itu nanti ada program dari pemerintah, dari BP2MI yang udah bekerja sama beberapa bank. Di antaranya ada Bank BNI, terus BRI, itu ada KURE. Nanti bolo-bolo bisa ngajuin KUR hanya dengan SLC tok. Bolo-bolo nggak punya sertifikat tanah atau apa, nggak usah khawatir, cukup dengan SLC itu udah bisa untuk ngajuin KUR. Nah, purapena. Terus flashback ke belakang, cerita dariku waktu aku dulu pertama kali proses ke Korea. Apakah aku punya tabungan banyak? Nggak juga. Waktu itu aku punya tabungan cuma sekitar 5 jutaan loh. 5 juta itu tak buat bayar LPK, sementara itu 2 juta. Karena bayar LPK-nya lebih dari 2 juta sebenarnya. Awal-awal belajar itu bayar 2 juta, terus yang 3 juta ini tak pakai buat mondar-mandir selama 4 bulan karena bensin juga hemat bolo. Aku seminggu cuma habis 50.000, dalam sebulan itu habis 200.000. Jadi belajar di LPK 4 bulan itu bensinnya 800.000 cukup, masih sisa 2 juta lebih ya. 2.200.000 itu bisa buat hidup selama 4 bulan. Terus waktu itu setelah aku lulus ya, nggak lulus deh, harusnya itu aku ujian deh. Setelah 4 bulan itu terikat terus ujian harusnya itu, tapi karena waktu itu nggak ada ujian, aku lanjut lagi kerja bangunan. Duit tadi itu juga hasil dari kerja bangunan bolo, dari tabungan itu. Jadi bolo-bolo misal nggak punya duit yo, bukan alasan, pokoknya entah kerja bangunan atau kerja apa, serabutan kerja bangunan lo sekarang gajinya udah 100.000 dalam sebulan. Bolo-bolo itu udah dapat 3 juta. Taruhlah buat makan hemat-hemat lah, jangan boros-boros. Sehari 30.000, dalam sebulan kan 900.000 toh, masih nyisa 2 juta lah kemarin. Bolo-bolo kerja 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan udah bisa buat modal belajar bahasa Korea sampai lulus gitu. Waktu itu aku ke Jakarta lagi, lanjut yo ke Jakarta lagi. Aku setahun kerja di Jakarta, baru ada pengumuman ujian. Itu tak pakai buat tryout sama buat yo. Aku dulu kan tinggal nih tempatnya guruku disuruh tinggal.
alhamdulillah sih gratis, tinggalnya sebenarnya selama sebulan lebih, hampir 2 bulanan itu pas tryout. Itu kan makan juga beli sendiri di sana, butuh duit juga gitu bolo. Jadi intinya bukan alasan kalau misal nggak punya biaya bolo. Bolo-bolo misal kayak temanku yang jual Ninja RR Super Cape, ini dulu Ninja RR Super Cape dijual itu laku 25 juta. Barangnya istimewa bener-bener. Aku waktu itu kalau misal punya duit aku mau bolo. Bagus kok, masih bagus. Kondisinya jos normal kabeh. Yo iya yo 90% oke lah. Terus asli wis gak itu tok sih solusinya sih. Bolo-bolo selama mau kerja, mau nabung, terus fokus selama proses itu dijaga kesehatannya juga. Yo bolo-bolo beli hanya yang bolo-bolo butuhkan, yang bolo-bolo inginkan itu nggak perlu untuk dipenuhi semuanya. Yo kalau kita memenuhi keinginan kita semuanya, itu kita nanti bakal pengen sembarang kalir gitu. Intinya gitu tok. Yang pokoknya buat yang pengen ke Korea, aku belibet bolo. Lama nggak pengen video gini jadi belibet. Pokoknya buat bolo-bolo yang pengen ke Korea, intinya jangan banyak alasan. Mulai sekarang fokus cari modal untuk belajar itu tok sampai lulus. Nanti kalau setelah lulus itu bisa ditinggal kerja kayak saya dulu juga sebenarnya pengen tak tinggal kerja ya setelah aku lulus ya. Tadi kan kerja bangunan yang pertama itu nunggu ada ujian. Setelah ujian lulus aku juga 2 minggu nunggu SLC nggak dapat tak tinggal kerja kan. Tetapi setelah aku berangkat sampai Jakarta, hari Sabtu berangkat, Minggu nyampe Jakarta, Senin aku mulai kerja, ternyata Senin aku dipanggil juga kayak gitu. Jadi bolo-bolo jangan khawatir kalau misal nanti ternyata bolo-bolo dapat SLC-nya agak lama, bolo-bolo kan bisa dapat uang saku toh, dapat duit lagi, bisa untuk tambah-tambah nanti pas bolo-bolo dapat SLC. Karena pas dapat SLC itu nanti biaya yang dibutuhkan lumayan bolo. Waktu itu aku 30 juta karena yang 11 juta ini untuk LPK, terus yang 19 ini untuk yo tiket, terus untuk pas apa waktu itu visa yo, terus sama untuk syukuran juga termasuk. Yus bolo-bolo mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat boleh di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial bolo-bolo semuanya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat bolo-bolo yang mau tanya-tanya boleh tanya di DM Instagram atau boleh nenggok kolom komentar sini atau nek TikTok atau di manapun. Untuk bolo-bolo yang lagi nyari LPK juga boleh DM saya. Insya Allah nanti ada kabar yang membahagiakan bolo-bolo semuanya. Oh iya, mungkin bolo-bolo banyak banget yang nanya, Mas Hartono kenapa kok nggak re-entry atau nggak balik lagi ke Korea. Nanti bakal tak bahas di video berikutnya. Yowes, sampai jumpa lagi. Sekian, pokoknya sehat-sehat, dilancarkan semua urusan bolo-bolo semuanya. Bye bye. Salam Subosito.